Kisah manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Episode 14. Cairan misterius. Ah, Hanli berteriak dan bereaksi kegirangan. Dengan melakukan itu, dia mengungkapkan bahwa dia memang masih anak-anak. Asumsinya tampaknya benar. Ketika botol itu berada di ruangan gelap, jumlah cahaya yang tertarik padanya cukup kecil. Tetapi ketika di daerah yang luas dan terbuka, jumlah cahaya yang tertarik padanya jauh lebih banyak. Tapi apa yang menyebabkan cahaya berkumpul? Apa gunanya cahaya tersebut berkumpul? Meskipun dia tidak tahu jawabannya, Hanli merasa dia hampir menyelesaikan teka-teki di balik botol misterius itu. Hanli tahu bahwa dia akan segera mengungkap rahasia botol misterius, sehingga membuatnya sangat bersemangat. Saat fajar, cahaya yang telah berkumpul di sekitar botol perlahan memudar. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar yang mengamati tindakannya, Hanli mengembalikan perhatiannya kepada botol tersebut. Dia kemudian membungkuk, lalu mengambil botol dan memeriksanya. Namun, sepertinya tidak ada perbedaan, karena itu masih mustahil untuk dibuka. Hanli merasa kecewa, tetapi melihat bagaimana pagi menjelang, dia tidak mau membuang botol dan bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, dia masih ingin kembali ke ruang batu untuk melatih kultivasinya. Untuk malam-malam berikutnya dengan pola dan waktu yang tetap, botol itu akan mengalami kejadian yang serupa. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya akan terbang ke arah botol seperti gangat menuju api. Dan tidak peduli seberapa besar atau kecil bintik cahaya itu, mereka dengan rakus dimangsa oleh botol. Awalnya, Hanli berpikir bahwa botol itu akan terus menjalani proses yang sama untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tetapi pada hari ke-8, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hanli kembali ke tempat terpencil di pegunungan dan meletakkan botol di tempat biasa. Penyerapan bintik-bintik cahaya berlanjut selama setengah jam. Ketika tiba-tiba, botol berhenti menyerap. Desain hijau tua pada botol mulai memancarkan cahaya hijau ketika kata-kata emas terwujud di permukaan botol. Karakter-karakter misterius pada botol itu mengesankan dan terukir jelas, tetapi tulisan tersebut tidak biasa. Kata-kata itu sepertinya berasal dari zaman kuno. Karakter-karakternya berkedip-kedip tanpa henti. Tapi kejadian aneh ini berakhir begitu saja saat dimulai. Selain dari tulisan karakter emas yang sekarang tercetak di botol, semuanya tetap sama. Setelah melihat begitu banyak hal aneh terjadi dengan botol, dalam beberapa hari terakhir, Hanli tidak lagi terkejut seperti dulu. Bahkan kemunculan tulisan emas itu tidak terlalu mengejutkan. Dengan santai menggenggam botol di tangannya, dia mencoba membuka botol itu sambil iseng. Dan sangat mengejutkannya, tutup botolnya terbuka. Astaga, Hanli menatap botol itu dengan kaget, dengan tanpa usaha atau pemikiran. Masalah Hanli tentang cara membuka botol tiba-tiba terselesaikan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk dibuka? Memandangi berkali-kali botol itu, untuk memastikan bahwa yang dilihatnya itu tidak palsu, ia mencoba menenangkan hatinya yang gelisah kemudian menatap langsung ke dalam botol itu. Di dalam botol itu ada setetes cairan giok hijau yang tidak lebih besar dari biji kedelai. Saat setetes cairan itu mengalir di sekitar dalam botol, seluruh bagian dalam botol berkilau cahaya hijau. Cuman setetes cairan ini, Hanli kecewa. Dia telah berusaha begitu banyak hanya untuk diberi hadiah, dengan cairan yang tampaknya biasa saja. Kecewa, Hanli memasukkan botol itu kembali ke kantongnya. Kemudian berbalik dan dengan sedih kembali ke kamarnya. Kegembiraannya sebelumnya telah terlempar ke sudut bumi terjauh menenggelamkan perasaannya secara tiba-tiba. Meskipun akhirnya dia membuka botol, dia benar-benar kecewa dengan hasilnya. Hanli bersedia meluangkan waktu untuk menemukan rahasia apa yang disimpan oleh tetesan cairan hijau giok. Mungkin di masa depan itu akan bisa memberinya kejutan yang tak terduga. Saat ini, apa yang paling ingin ia lakukan adalah kembali dan tidur. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa tidur dengan baik, yang bahkan memotong kultivasi siang harinya. Membuat kemajuannya sangat tidak efisien sampai pada titik di mana bahkan Tabib Mo telah menanyakannya tentang hal itu. Sejak Hanli menjadi murid Tabib Mo setelah menembus tingkat pertama mantra, dia merasa bahwa tidak ada lagi gunanya untuk berlatih mantra. Kecewa dengan efek mantra pada tubuhnya, atau merasa tidak ada efeknya sama sekali, dia tidak mau terus mengandalkannya untuk berlatih. Sebab itu, Tabib Mo dengan keras menegurnya.
Akibatnya, Hanli tidak antusias dan tak bersemangat setiap kali ia berkultivasi. Melihat ini, Dr. Mo menjadi putus asa dan marah. Mulai meragukan pilihannya sebagai murid. Memikirkan situasinya, Hanli tidak bisa untuk tidak merasa bersalah. Tapi dia hanya tidak berminat untuk berkultivasi. Tapi yang tidak disangka-sangka Hanli adalah bahwa setelah bangun esoknya, dia malahan lebih termotivasi dan berusaha sekuat tenaganya untuk berkultivasi gila-gilaan. Alasan baginya untuk berkultivasi sedemikian rupa hanya karena satu pernyataan sederhana yang telah dibuat Tabib Mo. Untuk setiap tingkat yang kamu berhasil capai dengan merapal mantra ini, aku akan menggandakan jumlah uang perak yang akan kamu terima. Tabib Mo telah melihat kehausan yang dimiliki Hanli demi uang dan menemukan cara agar Hanli tertarik. Dengan metode ini, Hanli akan semakin memiliki motivasi yang cukup untuk berkultivasi. Selama beberapa hari berikutnya, Hanli mendedikasikan dirinya untuk berkultivasi, berharap untuk menembus tingkat kedua. Setiap hari dari pagi hingga siang dan dari siang hingga malam, ia akan memasuki ruang budidaya batu dan merapal mantra. Setiap pemikiran tentang betapa membosankannya mengulang-ulang mantra atau cara budidaya seperti ini segera dikesampingkan dari pikiran Hanli. Demi kultivasi Hanli, Tabib Mo bahkan menutup sementara lembah tangan dewa. Bahkan ketika dia merawat pasien, dia akan merawat mereka di luar lembah karena takut mengganggu Hanli. Hanli sekarang begitu fokus untuk menerobos, sehingga dia bahkan lupa tentang menganalisis efek dari cairan botol hijau giok miliknya. Musim gugur berlalu seiring datangnya musim dingin, lalu musim semi tiba, kemudian musim panas dan seterusnya, berulang-ulang. Dalam sekejap, 4 tahun telah berlalu. Hanli telah tumbuh menjadi anak muda bertampang pedesaan yang pendiam, teguh, dan berkulit putih berkilau. Berdasarkan penampilan luarnya saja, dia tidak berbeda dengan anak petani biasa lainnya. Penampilannya bersahaja, sangat biasa-biasa saja, tidak mengundang perhatian. Dia tidak terlalu tampan dan dia juga tidak memiliki keanggunan bangsawan. Begitulah penampilan Hanli selama tinggal di ruang budidaya batu setiap hari. Dia akan melakukan perjalanan pulang dan pergi dari sana ke kediamannya. Kadang-kadang dia pergi ke kediaman Tabib Mo untuk belajar tentang obat-obatan dan membaca dari koleksi buku-buku Tabib Mo. Seluruh lembah adalah dunianya dan berkat kerja kerasnya, ia akhirnya berhasil menembus tingkat ketiga. Cerita lanjutannya di episode 15, judulnya Setelah 4 Tahun.